Kembali lagi bersama Fakta Dunia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang belum Anda ketahui. Setiap tahunnya, turis atau wisatawan traveling ke berbagai negara di dunia untuk merasakan pengalaman baru dalam hidup. Dari beberapa negara di dunia, ada banyak daftar negara favorit wisatawan asing untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Prancis, Italia, dan berbagai negara Eropa lainnya. Tapi, tahukah Anda nyatanya masih banyak tempat yang sangat jarang dikunjungi turis? Meskipun mereka sangat ingin menyambut wisatawan dan berharap pariwisata mereka dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Memang, beberapa negara ini mungkin memiliki masalah politik atau lokasinya yang sangat terpencil sehingga sulit dijangkau. Berdasarkan laporan tahun 2020 dari Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, berikut daftar negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video menarik dari kami. Tuvalu. Dengan lebih dari 100 pulau kecil yang tersebar di Pasifik Selatan, negara Tuvalu adalah salah satu negara paling terisolasi di dunia. Hanya pulau utama Funafuti yang memiliki bandara. Di sana, pelancong melanjutkan ke komunitas terpencil dengan kapal feri penumpang, bebas dari keramaian yang memenuhi pantai di destinasi populer seperti Fiji. Pulau-pulau ini adalah surga yang belum dikunjungi, di mana Anda dapat menyaksikan ikan terbang menyusuri air, menghabiskan sore dengan malas di tempat tidur gantung, atau snorkeling di terumbu karang berwarna permen. Kiribati, atol dan laguna yang tersebar hampir tidak terlihat di atas perairan Pasifik Tengah di Kiribati, yang pulau dan atolnya berkelompok menjadi 3 kelompok: Kepulauan Gilbert, Phoenix, dan lain. Sulit untuk melebih-lebihkan isolasi pulau-pulau yang jauh ini. Negara tetangga Fiji yang relatif dekat dalam jarak 1394 mil dan hanya sedikit pelancong yang melakukan perjalanan ke sini. Mereka yang melakukannya bagaimanapun akan disuguhi tradisi keramah tamahan yang kaya. Meskipun tidak setiap pengunjung akan mendapat undangan ke pesta tradisional atau botaki, banyak yang melakukannya. Jika Anda cukup beruntung untuk hadir, Anda mungkin melihat para penari dengan rok pandan, mendengarkan genderang menabuh irama tradisional, kemudian menyantap sukun, talas, dan kelapa bertunas. Kepulauan Marshall. Bom dan pakaian renang menempatkan pulau-pulau Pasifik ini di radar dunia. Kepulauan ini dinamai berdasarkan uji coba nuklir Amerika Serikat di Bikini Atoll, Kepulauan Marshall. Beberapa dekade kemudian, pulau ini masih bersifat radioaktif, seperti halnya lokasi pengujian di Enewetak Atoll. Tetapi perairan di sekitar Bikini Atoll telah menjadi salah satu situs scuba diving paling spektakuler di dunia. Ada lebih dari selusin bangkai kapal di dasar laut dekat Bikini Atoll. Lakukan penyelaman pertama Anda untuk melihat kapal induk USS Saratoga yang hadir pada pertempuran Iwo Jima sebelum militer AS menggunakan kapal tersebut untuk latihan sasaran nuklir. Penyelam akan menemukan senjata dek bermekaran menjadi terumbu karang warna-warni dan gerombolan ikan yang berseliweran di antara bom yang masih diikat ke geladak logam kapal. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau di pesisir barat Afrika berbatasan dengan Senegal di utara, Guinea di timur dan selatan, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Guinea memperoleh kemerdekaan pada tahun 1974 setelah bertahun-tahun gerilya melawan penjajah Portugis. Ketidakstabilan politik telah menghambat perkembangan ekonomi, tetapi Guinea-Bissau tetap bertahan. Wisatawan yang berkunjung kemungkinan besar akan singgah di Aguidos Bijagos, sebuah labirin yang terdiri dari 88 pulau tropis dan kepulauan kecil yang mengumumkan cagar biosfer UNESCO pada tahun 1996. Daerah ini dihuni oleh kuda Nil, monyet, simpanse, dan kerbau.
Ikan hidup subur di perairan yang dilindungi dan ratusan spesies burung hidup di daerah rawa dan bakau. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon terdiri dari 6 pulau besar dan lebih dari 900 pulau kecil yang tersebar di Samudra Pasifik. Negara ini memiliki sejarah yang bergejolak mulai dari pertempuran sengit selama Perang Dunia II hingga kekerasan etnis yang intens di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Tetapi sekarang lebih tenang dan lebih terbuka bagi wisatawan. Terletak di sebelah timur Papua Nugini dan barat laut Vanuatu, negara ini bukanlah tujuan pantai yang mewah, melainkan menawarkan pengalaman Melanesia yang autentik yang ditetapkan di tengah-tengah hutan bakau yang lebat, laguna-laguna yang luas, dan hutan jamrut. Cara mencapai Kepulauan Solomon: penerbangan beroperasi dari Australia, Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu. Penerbangan dalam negeri juga tersedia melalui maskapai penerbangan Solomon. Komoro. Setelah lebih dari 20 kudeta atau upaya kudeta, bangsa pulau ini akhirnya memperoleh kestabilan dan membangun infrastruktur turis. Saat ini, tempat ini masih merupakan salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Kumpulan 4 pulau besar dan sejumlah pulau kecil, Komoro terletak di Samudra Hindia di lepas pantai timur Afrika. Negeri ini memiliki campuran etnis yang kompleks yang mencakup suku asli Afrika, imigran Melayu, dan keturunan pedagang Arab. Yang menarik, Komoro adalah salah satunya negara yang keanggotaan Uni Afrika, Francophonie, Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Komisi Samudra Hindia. Agama mayoritas adalah Muslim dan bahasa resmi adalah Komorian, bahasa Arab, dan Prancis. Sao Tome and Principe merupakan negara yang hampir ekuator di Teluk Guinea Afrika Barat. Pulau Sao Tome and Principe dipenuhi dengan tumbuhan dan hewan endemik. Di hutan lebat yang melampaui bekas perkebunan kopi di sini, wisatawan mungkin menemukan begonia tumbuh tinggi seperti rumah, ratusan spesies anggrek, dan burung dalam berbagai warna. Untuk pengenalan pencinta alam ke hotspot keanekaragaman hayati, mulailah dengan terbang ke pulau utama Sao Tome, lalu lanjut dengan pesawat kecil ke Principe yang mungil. Pulau vulkanik adalah cagar biosfer UNESCO, dan spesies baru ditemukan di sini secara teratur, dari katak bulu hingga burung hantu. Amati dedaunan dengan cermat, dan Anda mungkin melihat bunga mekar atau makhluk sembunyi-sembunyi yang belum didokumentasikan oleh para ilmuwan. Itulah tadi negara-negara yang jarang dikunjungi di dunia. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video menarik dari kami selanjutnya.